Pembangunan IKN terus berlangsung dan dikebut. Peletakan batu pertama atau groundbreaking ke-9 sektor investasi di Ibu Kota Nusantara akan segera dilaksanakan. Sektor investasi yang masuk dalam groundbreaking ke-9 ini mencapai nilai 6,49 triliun rupiah. Itu artinya ada tambahan investasi baru dari yang sudah terrealisasi sebelumnya sebesar 58,4 triliun rupiah. Agung Wicaksono selaku Deputi Bidang Investasi dan Pendanaan Otorita IKN mengatakan, tambahan investasi baru ini menggenapi total investasi swasta yang masuk di IKN menjadi 64,89 triliun atau hampir 65 triliun. Investasi baru ini untuk membangun hotel, hunian, pusat perbelanjaan atau retail, dan perkantoran. Agung juga memaparkan dari investasi yang masuk pada periode 2022 sampai 2024 sudah terbangun sejumlah infrastruktur dan fasilitas. Di antaranya adalah Swiss Hotel Nusantara, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Mayapada, Pusat Pelatihan atau Training Center PSSI, dan PLTS berkapasitas 50 MW yang merupakan hasil kolaborasi investasi antara PT PLN, Persero, dan Sembawang Corporation. Sementara untuk investasi APBN tahun ini, pemerintah telah mengesahkan anggaran keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara periode 2025 sampai 2029 sebesar 48,8 triliun guys. Pada tahap kedua pembangunan atau periode 2025 sampai 2029, Ibu Kota Nusantara ditargetkan menjadi ibu kota politik. Hal ini seiring dengan rencana penyelesaian pembangunan infrastruktur, ekosistem yudikatif dan legislatif, serta fasilitas pendukungnya di wilayah perencanaan WP2. Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di Ibu Kota Nusantara yang sudah selesai. Selain investor dalam negeri, baru-baru ini investor asing Swedia berminat investasi transportasi kendaraan listrik di Ibu Kota Nusantara. Hal ini disampaikan Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadimuljono saat menerima kunjungan delegasi Parlemen Swedia di Galeri UMKM Ibu Kota Nusantara. Basuki mengungkapkan, Wakil Duta Besar Swedia Gustaf Dahlin akan kembali dengan membawa beberapa calon investor. Pak Basuki menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia, serta melihat langsung perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Mereka ingin melihat progres pembangunan IKN. Juga dikarenakan dengan perubahan pemerintah ini, mereka ingin memastikan apa benar IKN ini berjalan. Lanjut Pak Basuki. Bahkan dirinya menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kepastian terkait kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara. Saya sudah koordinasi dengan Kementerian Sekretaris Negara menanyakan program di Ibu Kota Nusantara ini. Menurut Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Presiden, sudah menyampaikan arahannya, yaitu diteruskan. Terdapat 3 sumber pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara, yakni dari anggaran pendapatan dan belanja negara, investasi sektor swasta, dan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kami sampaikan bahwa sekitar 58 triliun rupiah sudah ada dari investasi sektor swasta. KPBU juga sudah ada dari usulan yang sedang diproses untuk jalan MUT Multi Utility Tunnel maupun hunian dari Intilan dan Nindya Karya. Dari APBN 68 triliun sampai sekarang, ujar Pak Basuki. Saya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Marwara Sirait, Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo, dan Kepala Otorita IKN, Bapak Basuki, baru saja
menjalankan sebuah rapat terbatas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, hadir pula Mensesnek dan Seskap, yang tadi kita membicarakan tentang berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya terkait dengan pembangunan atau kelanjutan pembangunan di IKN. Nanti akan saya berikan kesempatan tentunya kepada Kepala OIKN untuk menjelaskan secara lebih rinci, kemudian juga tentu kepada Pak Menteri yang tadi juga telah membahas berbagai kebijakan yang pro rakyat dalam pembangunan perumahan. Kementerian PU juga tentunya menjadi bagian penting dari kelanjutan pembangunan IKN. Perlu diketahui bahwa sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai penjelasan kepada masyarakat luas, tahap pertama yaitu tahun 2022 hingga 2024 juga telah menghadirkan berbagai progres, ada berbagai infrastruktur yang juga telah selesai 100%, tetapi ada juga yang masih ongoing, masih berlanjut, dan memang kita fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Di sini nanti kita berharap di tahap kedua, 2025 hingga 2029, dan tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu 48,8 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Tentu sekali lagi nanti akan dibagi dalam tahapan-tahapan yang harus dikawal dengan ketat. Yang jelas, anggaran tersebut dipersiapkan, dialokasikan agar kami, khususnya OIKN, bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen, untuk legislatif, dan juga untuk yudikatif. Tentu dari rancang awal yang sudah dimiliki, kita akan lakukan review kembali, ada penyesuaian di sana-sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Nanti setelah ini Pak Basuki bisa menjelaskan. Tentunya ada yang bersumber dari APBN, ada juga yang bersumber non-APBN. Inilah hadirnya kebersamaan, kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik.